Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi vektor. Yang pertama, pengertian vektor. Vektor dalam matematika dan fisika adalah objek geometri yang memiliki besar dan arah. Vektor dilambangkan dengan tanda panah seperti ini. Besar vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Vektor dapat melambangkan perpindahan dari titik A ke titik B. Untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0 dapat ditentukan suatu vektor A, dilambangkan seperti ini. Vektor satuan arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Jika vektor A matriks XY, maka vektor satuan dari A dirumuskan seperti ini. Vektor-vektor satuan I sama dengan matriks 1, 0 dan vektor Y sama dengan 0 matriks 0, 1. Selanjutnya, dengan pemahaman yang sama seperti vektor bidang R kuadrat, kita dapat memahami vektor pada ruang R pangkat 3. Untuk vektor pada ruang R pangkat 3 juga dapat ditentukan vektor satuannya. Jika diketahui A matriks X, Y, Z, maka vektor satuan dari A dirumuskan seperti ini. Maka kita tambahkan satu lagi Z kuadrat, dan di sini kita tambah dengan Z. Selanjutnya, vektor-vektor satuan I, J, dan K dapat dinyatakan dengan vektor kolom. Untuk I, matriks 1, 0, 0, J, matriks 0, 1, 0, dan K sama dengan 0, 0, 1. Nah, di sini ada sebuah contoh. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A 0,3,5 dan titik B 2,4,6 dan titik C 4,3,3. Tentukan A, vektor P yang mewakili ruas garis searah dari titik pangkal A ke titik B. B, vektor Q yang mewakili ruas garis searah dari titik pangkal B ke titik C. Penyelesaian. Pertama, A, vektor P mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke panjang titik B. Maka P-nya vektor AB. Jadi kita mengurangkan titik B dengan titik A. Titik B tadi 2, 4, dan 6 seperti yang sebelumnya tadi. 2, 4, 6 dan titik A 0, 3, dan 5. Jadi kita kurangkan titik B dengan titik A. 2 dikurang 0, 4 dikurang 3, dan 6 dikurang 5, sehingga didapat 2, 1, 1. Kemudian panjang vektor P adalah mutlak P sama dengan akar. Nah, hasil dari vektor AB tadi kita akarkan lalu dikuadratkan sehingga kita dapat panjang vektor AB yaitu 6 akar 6. Kemudian untuk mencari vektor Q itu hampir sama dengan mencari vektor P. Tapi di sini kita menggunakan titik B ke titik C, maka untuk mencari Q, titik C kita kurang dengan titik B. 4 dikurang 2, 3 dikurang 4, 1 dikurang 6, sehingga kita dapat 2, min 1, dan min 5. Kemudian ini kita akarkan dan dikuadratkan sehingga didapat akar 30 untuk vektor BC. Selanjutnya pembahasan yang kedua, operasi pada vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, perhatikan titik A, A1, A2, titik B, B1, B2, dan titik C, C1, C2, seperti pada gambar di sini.
pada gambar tersebut, vektor A, B, dan C dapat kita tulis A sama dengan B1 dikurang A1 B2 dikurang A2. Dapat kita tulis menjadi matriks B1 dikurang A1 B2 dikurang A2. Selanjutnya untuk yang B, ini ya, yang B, C1 dikurang B1, C2 dikurang B2. Bisa kita tulis seperti ini. Sama halnya juga untuk yang C, C1 dikurang A1, C2 dikurang A2. Karena vektor merupakan matriks kolom, maka dapat ditunjukkan vektor A, B dengan menggunakan aturan penjumlahan matriks yang tadi. A ditambah B, seperti yang penjelasan sebelumnya tadi. Jika A itu B1 dikurang A1, B2 dikurang A2. Kemudian ditambah dengan yang B. B merupakan C1 dikurang B1, C2 dikurang B2. Sehingga bisa kita tulis seperti ini, B1 dikurang A1 ditambah C1 dikurang B1, B2 dikurang A2 ditambah C2 dikurang B2. Sehingga kita dapat C1 dikurang A1 dan C2 dikurang A2. Nah, yang C1 dikurang A1, C2 dikurang A2 ini merupakan C. Jadi, uraian tersebut menunjukkan bahwa A ditambah B sama dengan C. Secara geometris, penjumlahan antara vektor A dan B dapat dilakukan dengan yang pertama dengan cara segitiga. Titik pangkal vektor B, titik pangkal, berimpit dengan ruas dengan titik ujung vektor A. Ini. Jadi jumlah vektor A dan B dapat kita tarik ruas garis dari pangkal vektor A ke titik ujung vektor B. Sehingga ruas garis ini kita beri nama vektor C. Sehingga A ditambah B adalah C. Selanjutnya yang kedua, aturan jajar genjang. Titik pangkal vektor A berimpit titik pangkal vektor B, yaitu A sama dengan C. Dengan membuat jajar genjang A, B, E, D akan diperoleh vektor AB ditambah vektor AD sama dengan vektor AB ditambah BE. Oleh karena AD sama dengan BE sama dengan AE. Gunakan cara segitiga yang tadi. Oleh karena AB sama dengan A, AD sama dengan B, dan AE sama dengan C, sekarang jika vektor A dijumlahkan dengan invers vektor B, maka akan mendapatkan penjumlahan vektor A ditambah min B. Seperti yang nampak di sini. Selanjutnya kita akan mendapatkan sifat-sifat vektor. Untuk A dan B vektor-vektor di R kuadrat berlaku rumus seperti ini. Dengan menggunakan pasangan terurut dapat disimpulkan dari yang ini bisa disimpulkan menjadi ini. Selanjutnya untuk A dan B vektor-vektor di R pangkat 3 berlaku rumus seperti ini. Jika A, B, C vektor-vektor R kuadrat atau di R pangkat 3 dan K serta satu skalar tak nol, maka berlaku hubungan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perbandingan vektor. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Niko Sentera pergi dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki melintasi sebuah jalan lurus. Jika saat ini ia telah meninggalkan rumah sejauh m meter dan ia harus menempuh jarak n meter lagi untuk tiba di sekolah, maka perbandingan jarak yang telah ditempuh dengan jarak yang belum ditempuhnya adalah m berbanding dengan n.
Kita misalkan, posisi rumah Niko Sentera adalah P. Posisi sekolah adalah Q. Posisi Niko Sentera saat ini adalah N. Maka dapat ditulis PN berbanding dengan NQ sama dengan M berbanding dengan N. Nah, dari perbandingan ini, kita dapat menyatakan titik N sebagai vektor posisi N dalam vektor posisi titik P dan Q. Caranya, N sama dengan R ditambah vektor PN. R ditambah M per M ditambah N dikali vektor PN. Maka R ditambah M per M ditambah N dikali S dikurang R. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perkalian skalar dua vektor dan proyeksi vektor. Jika A dan B vektor-vektor tak nol dan alfa sudut di antara vektor A dan B, maka perkalian skalar vektor A dan B didefinisikan oleh ini dibaca A dot B sama dengan mutlak A mutlak B cos alfa. Jika dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, perkalian skalar dua vektor ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika A sama dengan A1 A2 dan seterusnya sampai dengan AN dan B sama dengan B1 B2 dan seterusnya sampai dengan Bn adalah sebarang vektor pada R pangkat N, maka hasil kali dalam atau perkalian skalarnya adalah A dikali B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah seterusnya sampai dengan AN ditambah BN. Yang kedua, jika A sama dengan A1, A2 dan B1 dan B sama dengan B1, B2 vektor-vektor di R kuadrat, maka A dot B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Dan yang ketiga, jika A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, B3 untuk vektor-vektor di R pangkat 3, maka A dot B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Dalam perkalian skalar dua vektor terdapat sifat-sifat berikut. Jika A, B, dan C vektor-vektor di R kuadrat atau di R pangkat 3 dan K skalar tak nol, maka sifat-sifat perkalian skalar dua vektor sebagai berikut. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang vektor. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.